Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa coin lagi mempem banget ya, tapi nggak masalah ya, karena kita lihat di halving Bitcoin selanjutnya tahun 2028 ya, perlu kalian perhatikan biasanya 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi sepanjang masa. Jadi dicatat 2008 bangkit, 2009 kayaknya bakal kencang banget. Tahun ini udah tahun koreksi atau sideways, jadi bisa manfaatkan mungkin buy the dip terhadap beberapa aset kripto tersebut. Nah, nih kalau kalian pengen dapat Rp500.000 dan gabung tim Arjano Crypto tuh dapat 80.000 USDT atau kurang lebih tuh 145 juta rupiah. Ini enak banget. Tapi yang kotak misterinya itu otomatis ya. Kalian klik aja di deskripsi video ini, saya kasih tahu nih biar dapat cuannya lumayan banget nih, dapat Rp500.000. Dan kalian klik di deskripsi video ini secara otomatis kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000 secara otomatis. Jadi ini sudah kerjasama langsung, jadi kalian bisa manfaatkan momen ini untuk bergabung bersama tim Arjano Crypto di Bitget, karena dapat hadiahnya nggak tanggung-tanggung, dapat 145 juta rupiah. Jadi secara otomatis kita bagi, dan iPhone 17 Pro Max, dan banyak banget beberapa hadiah menariknya. Tapi yang otomatis kalian klik aja di deskripsi video untuk dapat kotak misteri senilai Rp500.000 ya, dalam bentuk USDT, altcoin ataupun Bitcoin sendiri. Nah, klik di deskripsi video. Kemudian kalian di sini kan Arjano Crypto mengundangmu untuk bergabung dengan tim mereka. Jadi bersiaplah untuk menangkan 8.000 USDT atau kurang lebih 145 juta rupiah. Jadi kita buat di sini, kalian klik aja gabung tim. Nah, kalau kalian sudah punya akun Bitget atau kalau kalian belum punya akun Bitget, kalian bisa klik aja di sini registrasi atau daftar ya. Tinggal masukkan alamat email kalian, kemudian klik di sini saya telah membaca dan menyetujui, dan selanjutnya klik aja di sini, kemudian masukkan password kalian dan selesaikan registrasi KYC. Dan itu adalah salah satu pesertaan pertama untuk mendapatkan kotak misteri senilai Rp500.000 dengan subscribe channel ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah buka akun kalian cari di sini tim, misalkan di sini kita cari ya, kalian bisa lihat ini beberapa tim yang ikut dalam kompetisi trade sama Bitget tersebut. Nah, di sini kalian bisa cari, kalian pilih daftar tim di sini, kemudian kalian klik aja di sini Arjano ya. Nah, ya otomatis kalian bisa klik di sini dan klik aja gabung tim. Nah, di sini kalau otomatis kita bergabung bersama tim Arjano Crypto untuk mendapatkan ya kompetisi dari Bitget tersebut. Ini hadiahnya lumayan banget ya. Ada yang 400, ada yang 4.000, bahkan hingga 8.000 USDT yang bisa kita dapatkan. Yes, kali ini datang dari P-Network. Oke, tapi yang tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat banget beresikonya, dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto tertentu ataupun aset kripto. Jadi sangat banget beresiko ya. Oke, kita lihat harga hari ini ya, karena market Bitcoin juga lagi bearish ya. Ini kita lihat hari ini turunnya 2,9% atau harganya 0,13 dolaran. Artinya masih jauh banget buat ke angka 1 dolar aja butuh 5 atau 6 kali lipat pada saat harga hari ini ya. Dan kita lihat di sini volume pada mereka juga turun dan 6,5 juta 7 dolar, dan peringkat mereka saat ini di peringkat 45 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kemudian juga di sini ada supply mereka itu 100 miliar, dan ini adalah total supply mereka. Yang perlu diperhatikan adalah pasokan supply mereka yang cukup banyak banget kalau menurut saya. Banyak banget, 100 miliar token itu banyak banget. Dan pasokan yang beredar saat ini adalah 10 miliaran. Artinya apa? Ini bakal terus bertambah hingga maksimalnya adalah 100 miliar. Artinya banyak yang mereka sudah menambang sejak tahun 2019, 2020, bahkan dari atas 2021 hingga sampai dengan open mainnet resmi 2025 lalu ya. Mereka kan banyak yang masih dikunci atau ditahan, dan ada juga yang sudah dibuka di periode 2026 ini, ada yang di bulan-bulan tertentu. Jadi supply ini bakal terus beredar dan bakal terus bertambah. Artinya apa? Semakin supply beredar biasanya harganya sih makin koreksi. Nah, bagaimana solusi Bang? Kalau menurut saya sih ya, ini agar tim pengembang mereka mendengar ya, mereka melakukan pembakaran total supply mereka atau pengurangan supply yang ini ya. Minimal mereka bakar atau burn atau pengurangan supply mereka sekitar 50%. Sama seperti Shiba Inu tahun 2021 ketika mereka membakar supply mereka 50% kurang lebih ya. Dan itu kalian bisa lihat dampaknya apa? Bisa terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Makanya Pi sebenarnya harus dibakar juga ini ya, pembakaran pengurangan supply ini, karena biasanya pemompaan itu terjadi ketika semakin supply-nya
sedikit. Nah, makanya perlu di burn. Nah, kemudian ada juga buyback yang salah satu yang perlu dilakukan oleh tim pengembang mereka, dan ditambah beberapa cek besar untuk melistikan. Ya, salah satunya adalah di Binance. Kayaknya Binance belum listing P Network ya. Sedangkan beberapa exchange global itu udah banyak, termasuk yang terakhir itu di si KuCoin atau Kraken ya, lupa saya. Oh, Kraken ya, di bulan Maret atau April ya di tahun ini. Dan apakah ya menuju P Today ya, P Day di tanggal 28 Juni mendatang, nanti kita ulas ya. Adakah hal-hal menarik pemompan itu bakal terjadi? Kita tunggu aja ya. Karena komunitas juga mengharapkan ketika P listing di Binance biasanya ada pemompan yang signifikan. Itu terlihat dari beberapa token ataupun aset kripto ketika mereka listing di Binance biasanya ada pemompan yang signifikan. Makanya kita lihat apakah ada gebrakan di tahun 2026 ini atau mungkin di hari P-Day yang akan datang. Oke, ini ada update terbaru dari P-Core Team. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, P-Launchpad telah memperbarui alur partisipasi dan modelnya, bahkan mengintegrasikan data dan umpan balik dari token testnet pertama yang diluncurkan pada P-Day 2026. Token uji Launchpad pertama menarik lebih dari 478.000 pioneers yang berpartisipasi dan menghasilkan umpan balik berharga mengenai mekanisme Launchpad ya. Bahkan umpan balik tersebut saat ini itu telah diintegrasikan ke dalam alur partisipasi yang lebih sederhana. Bahkan mekanisme dalam Launchpad mereka, dan di sini yang saat ini itu udah diperbarui ya, serta pengalaman penggunaan yang sangat lebih baik. Bahkan token uji kedua mereka di Slice ya, saat ini juga sudah aktif di testnet untuk membantu mengevaluasi apakah pembaruan ini dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta memberikan kesempatan lain ya bagi para pionir itu untuk mempelajari mekanisme token ekosistem yang baru. Sebagai pengingat, dia juga menjelaskan di sini Slice adalah token testnet dan tidak akan pernah masuk ke mainnet. Ya, jadi ini hanya sebagai testnet ya dari Slice ini. Dan untuk berpartisipasi tersebut, ya kalian bisa buka P Launchpad di P Browser, ya tinjau token uji Slice dan projectnya, pilih jumlah komitmen dalam tes P, kemudian konfirmasi partisipasinya dan berinteraksi dengan aplikasi Slice of P dan berikan umpan balik tersebut. Dan partisipasi itu akan tetap terbuka hingga P Today pada 28 Juni mendatang. Nah, di P Today yang akan terjadi di tanggal 28 Juni, apakah semakin dekat dan kampanye 5 kode P itu akan berlanjut hingga tanggal tersebut. Jadi aplikasi seru apa saja yang sedang kalian bangun menjelang P Today. Jadi ini 5 coder itu pencipta aplikasi yang menggunakan AI itu dapat menggunakan PF Studio untuk dengan mudah mengkonversi aplikasi mereka yang dibuat ya melalui platform seperti CodeX, kemudian juga ada Cloud, ada juga Replit, ada juga Cursor ya, kemudian juga ada Lovable atau alat pengkodean berbantuan AI lainnya yang menjadi PF tersebut. Dan juga P juga dapat menghubungkan aplikasi buatan AI mereka ya dengan jutaan pioneers yang sangat terlibat dalam hal tersebut, serta verifikasi identitas dan ekosistem utilitas P. Mungkin kalian juga bisa lihat ya di sini ada di mynepi.com mereka tentang 5 code-nya tersebut. Terus pertanyaannya, apa sih tujuan mereka ini meluncurkan token uji coba P Launchpad mereka? Apa sih Bang ya? Salah satunya di sini ya, mereka memperkenalkan Slice tersebut itu untuk memperkenalkan pioneers pada mekanisme token ekosistem baru dan mendidik komunitas tentang cara berpartisipasi dengan mekanisme DeFi. Jadi token uji coba pertama itu memberikan data yang sangat berguna dan bakal menyoroti area di mana pengalaman Launchpad itu memerlukan peningkatan. Alur partisipasi yang diperbarui dan lebih sederhana dan bahkan lebih jelas. Tujuannya adalah untuk membuat P2 Launchpad lebih mudah dipahami dan digunakan, serta mempertahankan efek fair access yang dimaksud dari hal tersebut. Jadi ya cukup banyak sih perkembangan P sejak open mainnet mereka di tahun 2025. Jadi meskipun harganya belum kelihatan banget, tapi perkembangan project mereka ya menurut saya sih berjalan gitu ya sampai dengan saat ini. Dan kita lihat juga bahkan ada ekosistem staking mereka itu sudah diperbarui ya, bahkan sejak diluncurkan sebelumnya di P2Day 2025 awalnya diluncurkan kan, staking tersebut melalui fitur ini meningkatkan paparan sebuah aplikasi di komunitas P. Jadi banyak yang menghasilkan lebih banyak tayangan dan bahkan potensial lebih banyak lalu lintas pengguna dengan staking P di pioneers tersebut. Jadi para pioneer bahkan saat ini ya mereka dan bisa memanfaatkan komunitas P yang beranggotakan 60 juta lebih untuk mendapatkan para pengguna dari staking tersebut. Dan perlu kalian ingat ya,
bahwa peringatan untuk semua operator Node P mainnet, sebagian besar operator Node mainnet telah berhasil meningkatkan ke protokol V25 di tanggal 18 Juni kemarin ya. Jadi mereka telah meningkatkan upgrade protokol ke V25. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau kalian belum meningkatkan node kalian, silakan lakukan secepatnya agar tetap terhubung ke jaringan tersebut. Seperti peningkatan sebelumnya, prosesnya sederhana dan hanya memakan waktu beberapa menit untuk diselesaikan. Nah, bahkan laporan dari Binance Smart Chain News ya, dari Binance ya, ini kita lihat P-Network telah memperbarui fitur staking aplikasi untuk 60 juta pengguna. Jadi P-Network atau P-Core Team mereka telah meluncurkan fitur staking directory ecosystem yang dirancang ulang, yang mana itu bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan bahkan penemuan aplikasi mereka. Dan fitur-fitur tersebut yaitu memungkinkan pengguna juga untuk melakukan staking dari P tersebut guna meningkatkan visibilitas aplikasi di seluruh ekosistem. Dan P menyatakan bahwa pembaruan ini mempersiapkan platform untuk lebih banyak pengembang, kreator, dan aplikasi yang bergabung dengan jaringan tersebut. Namun tidak ada imbalan staking pada tingkat protokol yang ditawarkan, jadi perhatikan bahwa tidak ada imbalan pada tingkat protokol untuk staking ini, dan jumlah yang di stake secara asli akan dikembalikan setelah durasi staking berakhir. Jadi nggak ada imbalan, jadi staking ya staking aja, nggak ada feedback atau penghasilan dan sebagainya. Jadi mereka setelah buka di unstake atau dibuka stake-nya, itu bakal dikembalikan dengan jumlah token atau token P yang sudah di stakingkan tersebut ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua ya. Kita harap semoga P di tahun ini melonjaknya kencang banget ya, minimal di atas $1 lah ya, standnya jangan di bawah $1, amin. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan DR. Kenapa? Karena melalui keuangan adalah kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.